Halo, perkenalkan nama saya Gabriel John Kantati Simarmata. Saya dari Film dan Televisi Universitas Brawijaya ingin mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Adegan Kekerasan Terhadap Perilaku Anak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Nanang Syaifur Rahman selaku dosen yang sudah membimbing saya. Baiklah, yang pertama latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini ialah yang pertama, banyaknya kasus kekerasan oleh anak yang terjadi. Beberapa tahun terakhir ini masyarakat dikejutkan oleh berita tentang banyaknya anak-anak yang menjadi korban dan pelaku dari sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan kepada sesama teman sepermainan. Hal yang anak-anak lakukan tersebut tidak hanya menyebabkan luka memar dan cedera saja, melainkan ada yang sampai meninggal dunia. Dan yang kedua, banyaknya unsur kekerasan di dalam tayangan televisi. Masyarakat berasumsi bahwa munculnya perilaku agresif pada anak-anak tersebut sebagai akibat semakin maraknya unsur kekerasan dalam tayangan televisi serta unsur-unsur negatif lainnya. Reaksi ini muncul dari berbagai kalangan yang ada. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja pengaruh dari tayangan kekerasan terhadap perilaku dan perkembangan anak-anak. Yang selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kekerasan. Kekerasan merupakan sebuah ekspresi baik secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat orang lain yang dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang. Di dalam sebuah tayangan televisi banyak mengandung unsur kekerasan, diantaranya yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan yang benar-benar menggunakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain. Kekerasan fisik ini mencakup dari memukul, menampar, menendang, mencekik, dan lainnya. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis atau kekerasan psikologi ini mencakup dari berteriak, mengancam, menyumpah, merendahkan, meleceh, dan lainnya. Yang ketiga, kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik adalah upaya dari kelas dominan untuk mendominasi kelas yang lebih lemah, namun tidak dengan kekerasan fisik, sehingga korban tidak menyadari hal tersebut. Yang kedua ialah perilaku anak. Perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku normal pada anak tergantung pada usia anak, kepribadian, perkembangan fisik, serta emosional. Perilaku seorang anak biasanya dianggap menjadi masalah jika tidak sesuai dengan keinginan keluarga dan mengganggu orang lain. Sikap normal atau baik itu biasanya ditentukan oleh lingkungan sosial, budaya, dan tahap perkembangan. Pada usia anak-anak, terjadi bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak, yaitu yang pertama, pembangkangan, yang kedua, agresi, yang ketiga, berselisih, yang keempat, persaingan, yang kelima, kerjasama, keenam, tingkah laku berkuasa, ketujuh, mementingkan diri sendiri, dan yang kedelapan, simpati. Yang ketiga ialah televisi. Menurut pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Televisi ini merupakan teknologi komunikasi dan informasi yang saat ini berkembang dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Fungsi televisi sebagai media penyiaran yaitu yang pertama, fungsi penerangan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai fungsi penerangan, televisi selain menyiarkan informasi dalam bentuk siaran rekaman dan berita yang dibacakan oleh penyiar, juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang sudah pastinya faktual. Yang kedua, fungsi pendidikan. Sesuai dengan makna pendidikan, televisi menyajikan acara-acara tertentu secara implisit yang mengandung unsur pendidikan seperti film, kuis, dan lainnya yang bersifat educational television, yaitu acara pendidikan yang disiapkan ke dalam siaran yang sifatnya umum. Dan yang ketiga, fungsi hiburan. Fungsi hiburan sudah melekat dan sangat dominan pada sebuah televisi. Sebagian besar dari waktu siaran digunakan untuk acara hiburan.
Bagian selanjutnya ialah metode penelitian. Artikel ilmiah ini memaparkan dan membahas berbagai hal tersebut dengan metode kualitatif secara deskriptif. Sumber-sumber yang digunakan dalam artikel ini dicari seperti dalam jurnal online dan juga artikel-artikel yang ada di internet. Tahap analisis dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang diambil dari dokumen-dokumen yang mendukung dan menggabungkan data-data tersebut. Bagian selanjutnya ialah pembahasan. Yang pertama, pengaruh adegan kekerasan terhadap perilaku anak. Menonton tayangan berbau kekerasan dapat menimbulkan bahaya bagi anak. Beberapa bahaya tersebut yaitu bahaya emosional terkait amarah. Kalau anak terlalu banyak mengalami atau melihat emosi yang kurang baik dan hanya sedikit mengalami emosi yang baik dan menyenangkan, maka hal itu mendorong pada perkembangan yang kurang baik terhadap anak tersebut. Seringkali kita melihat anak-anak di sekitar kita menyaksikan sinetron yang teruntuk bagi orang dewasa, iklan-iklan yang menyisipkan sisi konsumtif, dan juga film atau tayangan yang mengandung adegan kekerasan tanpa dampingan orang tua. Tayangan televisi yang ada saat ini sulit untuk disaring, sehingga ada adegan kekerasan yang bisa dilihat oleh anak-anak. Adegan kekerasan di televisi atau media lainnya bisa terdapat dalam tayangan kartun anak-anak, acara kriminal, dan film orang dewasa yang tertuang dalam aksi-aksi tertentu. Secara psikologis, ada 3 dampak kekerasan atau kehebatan pada televisi yang mempengaruhi anak-anak secara negatif, yaitu yang pertama, anak-anak menjadi kurang sensitif terhadap sakit dan penderitaan orang lain. Yang kedua, anak-anak mungkin akan menjadi lebih takut pada dunia luar di sekitar mereka. Yang ketiga, anak-anak mungkin akan bertindak secara agresif kepada orang lain. Di sini saya akan mengangkat sebuah kasus yang terjadi pada Maret 2020. Kasus pembunuhan ini dilakukan oleh seorang ABG berusia 15 tahun yang tega membunuh anak tetangganya yang berusia 6 tahun. Pelaku mengaku bahwa ia terinspirasi dari film horor Chucky untuk melakukan pembunuhan tersebut. Pelaku mengatakan bahwa ia tidak dapat menahan hasrat untuk membunuhnya tersebut. Kemudian ada kasus pada tahun 2012, seorang balita meninggal dunia di kamar ibunya setelah menyayat pergelangan tangannya dengan benda tajam. Hal itu dilakukan karena keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Setelah ditelusuri, kebiasaan hidup sehari-harinya ternyata anak tersebut sering menonton tayangan kekerasan di televisi lewat sinetron, berita, dan lainnya. Dan mulai maraknya pada saat ini kasus perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah yang dilakukan terhadap sesama teman, bahkan sampai meregang nyawa. Anak yang melihat tayangan yang kejam akan lebih mungkin untuk menentang otoriter dan membantah dibanding anak-anak yang tidak menyaksikan tayangan kekerasan. Dari perspektif sosial, anak-anak belajar perilaku melalui apa saja yang mereka lihat. Dan tayangan kekerasan di media langsung mengarah ke perilaku mereka. Yang kedua ialah cara menanggulangi tayangan kekerasan di televisi. Cara yang paling efektif untuk mengatasi pengaruh buruk dari adegan kekerasan di televisi terhadap perkembangan dan perilaku anak-anak adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak, agar lebih bijak dalam menggunakan media elektronik seperti televisi dan lainnya. Solusi terbaik adalah dengan melakukan pembelajaran di tengah-tengah keluarga. Hal ini dikarenakan anak-anak tumbuh, berkembang, dan belajar di tengah-tengah keluarga. Keluarga dalam hal ini orang tua adalah faktor paling penting dan menentukan dalam penanggulangan konsumsi tayangan yang bersifat negatif terhadap anak-anak. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI juga bertekad untuk memperbaiki kualitas di media penyiaran Indonesia. Upaya itu salah satunya dengan melakukan survei indeks kualitas program siaran televisi. Jadi, televisi tidak hanya mempunyai rating, tetapi mempunyai batas-batas yang harus dicapai dalam membuat sebuah tayangan. Ialah kesimpulan.
Berdasarkan penelitian di atas, disimpulkan bahwa tayangan yang mengandung adegan kekerasan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak-anak dan perkembangannya. Anak-anak bisa mengalami bahaya emosional terkait amarah dan agresivitas. Sebaiknya, para orang tua dapat memantau dan membatasi tayangan yang dikonsumsi oleh anak-anak dan menyibukkan mereka dengan hal-hal yang berbau positif. Bagian yang selanjutnya ialah saran. Penelitian ini perlu disempurnakan dengan adanya metode penelitian lebih lanjut akan pengaruh adegan kekerasan dan cara masyarakat menanggulanginya, seperti studi kasus dan psikologi anak lebih dalam lagi, sehingga tayangan yang ada di televisi dapat terhindar dari unsur-unsur negatif. Presentasi artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Adegan Kekerasan Terhadap Perilaku Anak. Semoga artikel ilmiah saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton.